Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Abdul Aziz, NIM A1C080028, akan menjelaskan tentang soft skill dan hard skill. Yang pertama, soft skill. Soft skill diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Soft skill sendiri menurut Bertal dalam Mukowim 2012, soft skill diartikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Sedangkan menurut Putra dan Pratiwi di 2005, soft skill adalah kemampuan-kemampuan tak terlihat yang diperlukan untuk sukses. Misalnya kemampuan berkomunikasi, kejujuran, atau integritas, dan lain-lain. Berdasarkan para ahli, di atas dapat disimpulkan bahwa soft skill merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata jika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan-kemampuan ini hanya dapat dilihat jika orang tersebut menerapkannya dalam kehidupannya. Kemampuan-kemampuan yang dimaksud bukan kemampuan akademis yang tinggi, tetapi kemampuan interaksi sosial yang baik, kemampuan untuk bergaul, mampu berbicara di depan umum, dan lain-lain. Soft skills merupakan jenis keterampilan yang lebih banyak terkait dengan sensitivitas perasaan seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena itu, dampak yang diakibatkan lebih abstrak, namun tetap bisa dirasakan seperti perilaku sopan, disiplin, keteguhan hati, kemampuan untuk dapat bekerjasama, membantu orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, hard skill. Hard skill disebut juga keterampilan teknis atau technical skill, adalah jenis keterampilan yang sifatnya bisa langsung dapat terlihat dan dipraktikkan. Contoh hard skill adalah antara lain pemrograman komputer, desain web, menulis, akunting, keuangan, matematika, hukum, kemahiran berbahasa asing, mengetik cepat, merakit, mengemas, dan sebagainya. Hard skills merupakan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Alison Dale, seorang pakar di bidang karir dan pencarian kerja, mengatakan hard skill adalah kemampuan yang bisa dipelajari, dievaluasi, dan diukur. Doyle menyebutkan hard skill adalah aspek yang dapat dilihat pertama kali oleh perekrut pekerja dalam proses wawancara atau interview untuk membandingkan antara pelamar yang satu dengan pelamar lainnya. Sekian dari penjelasan saya terkait soft skill dan hard skill. Terima kasih. Ya, untuk materi selanjutnya tentang entrepreneur akan dijelaskan oleh saya, yaitu Rizky Aris Setiawan, NIM A1C018044. Untuk pengertian umum tentang entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kegiatan atau kesempatan. Entrepreneur juga mencerminkan semangat, sikap, dan perilaku sebagai teladan dalam keberanian mengambil resiko yang telah diperhitungkan berdasar atas kemauan dan kemampuan sendiri. Jadi di sini engineer as a entrepreneur, di mana engineer itu dapat atau mampu untuk berinovasi dalam usaha baru. Jadi di mana engineer ini mampu membuka peluang baru untuk mencapai kesuksesan. Dan di situ juga kenapa disebut sama seperti engineer as a entrepreneur, karena di situ engineer mampu untuk atau berani untuk mengambil resiko tersebut. Ya, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Bagas Lasitatama, NIM A1C018068. Di sini saya akan menjelaskan tentang manager a leader. Untuk kepemimpinan, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Untuk kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, untuk mempengaruhi, untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, menurut Asep dan kawan-kawan 2017. Istilah manajemen dan kepemimpinan memang sering dipertukarkan. Hal tersebut terjadi karena aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dianggap tidak berbeda dengan aktivitas kepemimpinan. Namun perbedaan di antara kedua hal tersebut yaitu manajemen berkenan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenan dengan mengatasi perubahan. Engineer as a manager a leader, yaitu suatu
seseorang engineer yang mampu menghadapi dan mengatasi sesuatu tantangan terbesar di dalam aspek teknis. Kemampuan pemimpin dan berkolaborasi seorang engineer juga harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki hard skill yang disandingkan dan dibarengi oleh kecerdasan emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.